Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Izati. Di sini saya akan menjelaskan pengertian desain IRD. IRD adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya IR diagram, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nilai dari primary key adalah unik. Sedangkan secara sederhananya, primary key dapat diartikan sebagai kolom yang berisi nilai unik, berfungsi sebagai identitas untuk membedakan setiap rekod yang ada pada tabel. Contohnya, dalam sebuah database perusahaan terdapat 3 orang pegawai berbeda namun sama-sama bernama Abdullah. Contohnya, bagaimana cara membedakan antar data tersebut? Tentu menggunakan kunci utama atau primary key. Misalnya, yang membedakan pegawai itu adalah kolom NIP karena NIP merupakan identitas unik yang dimiliki oleh setiap pegawai, sehingga NIP satu pegawai dengan pegawai lainnya tidak mungkin sama. Contoh lain yang dapat ditentukan sebagai kolom primary key yaitu nomor induk mahasiswa, user ID, kode barang, nomor induk kependudukan, dan lain-lain. Semua contoh tersebut merupakan data unik sehingga dapat digunakan sebagai primary key untuk membedakan antar rekod yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rashidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashidah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari entitas beserta contohnya. Apa sih entitas itu? Jadi, entitas atau entity di dalam database adalah benda, orang, tempat, unit, objek atau hal lainnya yang mempresentasikan data. Dan data tersebut akan disimpan ke dalam pangkal data. Pengertian lain dari entitas adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Setiap entitas memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek. Entitas dapat berupa, yaitu data fisik, abstrak atau konsep, kemudian kejadian. Kita masuk pada contoh entitas. Pada contoh ini kita ambil dari entitas mahasiswa. Di dalam entitas mahasiswa berisi elemen-elemen data atau biodata mahasiswa yang terdiri atas NIM, nama, kelas, alamat, dan sebagainya. NIM, nama, kelas, dan alamat tersebutlah yang disebut dengan atribut. Ini pengertian atribut, jenis atribut beserta contohnya. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Selanjutnya itu ada jenis atribut. Yang pertama itu ada atribut key. Atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Contohnya itu seperti NIM dan nomor pokok lainnya. Yang kedua itu ada atribut simple, yaitu atribut yang bersifat tunggal. Contohnya itu seperti alamat, penerbit, tahun terbit, judul buku. Yang ketiga itu ada atribut multivalue. Atribut ini memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Contohnya dari sebuah buku yaitu terdapat beberapa pengarang. Yang keempat itu ada atribut komposit. Atribut ini terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang untuk menentukan arti tertentu. Contohnya dari entitas nama yaitu ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Yang kelima itu ada atribut derivatif. Atribut ini yang dihasilkan dari atribut lain. Contohnya itu berbentuk garis putus-putus seperti umur ataupun masa studi. Baiklah, itu dulu pembahasan mengenai atribut. Selanjutnya kita lanjut pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nur Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang relasi. Jadi relasi adalah hubungan antara dua atau beberapa entitas. Setiap relasi mempunyai batasan atau constraint terhadap kemungkinan kombinasi entitas yang berpartisipasi. Batasan tersebut ditentukan dari situasi yang diwakili relasi tersebut. Ragam atau jenis relasi dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain adalah relasi binary. Relasi binary merupakan relasi antara dua entitas.
Relasi binari ini dibedakan menjadi yang pertama relasi one-to-one, yang berarti setiap entitas hanya dapat memiliki relasi dengan satu entitas lain. Contohnya, data mahasiswa dengan name. Yang kedua, relasi one-to-many, yaitu satu entitas memiliki relasi dengan beberapa entitas, begitu pula sebaliknya. Contohnya dari implementasi one-to-many ini adalah jurusan dengan mahasiswa. Yang terakhir, relasi man-to-many, yaitu sebuah relasi di mana satu atau lebih baris data di tabel A dapat berhubungan dengan satu atau lebih baris data di tabel terkait. Contohnya, mahasiswa dengan data UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Lalu ada relasi ternary, yaitu relasi antara tiga entitas atau lebih. Dalam relasi one-to-one, setiap atribut dari satu entitas berpasangan dengan satu atribut dari entitas yang direlasikan. Dengan relasi one-to-one dari many atau many-to-one, satu atribut berelasi dengan beberapa atribut dari entitas yang direlasikan. Dengan many-to-many, satu atribut berelasi dengan beberapa atribut dari entitas yang direlasikan. Begitu pula sebaliknya. Untuk kasus pembuatan ERD akan dilanjutkan oleh Fahrul Zumara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Zumara. Kali ini saya akan membuat satu kasus tentang restoran di Visco. Langkah pertama kita bikin entitas dulu dengan cara menariknya dari sebelah kiri ini. Terus sesudah itu kita menarik lagi untuk atributnya. Atribut ini berbentuk seperti bulat tapi kelonjong. Kita atur dulu. Kita hanya perlu menekan atribut tadi, terus kita tekan Ctrl plus D untuk duplikatnya supaya besarnya itu sama. Lalu kita susun lagi. Sebentar. Oke, sudah. Di sini saya mencoba sebentar, tidak ada ternyata. Lalu kita tinggal menambahkan teks apa yang kita ingin isikan. Contohnya saya sini mengisikan konsumen. Di entitas saya mengisi konsumen, dan di atributnya nanti saya isi ID konsumen dan nama konsumen. Di atribut kita besarkan terlebih dahulu supaya lebih kelihatan nantinya. Ini lalu kita isi ID konsumen. Kita perbesarkan lagi biar jelas, terlalu besar ini. Nah, lalu kita tambah lagi untuk nama konsumennya. Sebelum ini kita harus membuat data-data yang terlebih dahulu, baru kita membuat ini di Visio. Kita besarkan lagi, lalu kita menambahkan konektor ya, garis gitu untuk menyatukannya. Ini karena masih anak panah, nanti kita bikin tidak ada anak panahnya. Nah, ini sudah tidak ada tanda panahnya. Kita tambah lagi untuk yang ke bawah. Kita lakukan cara yang tadi supaya tidak ada anak panahnya. Lalu kita blok semuanya untuk kita grup supaya tidak berantakan nantinya.
Oh iya, untuk primary key-nya itu seperti ID kita harus menambahkan garis bawah ya. Kayaknya itu hanya untuk satu. Oke, udah kita grup. Kita tambah page baru supaya lebih mudah untuk membuat bikin ini. Jadi satu persatu kita tinggal kopas aja. Tapi nanti kita ungroup dulu terlebih dahulu. Oke, di sini kita hanya perlu mengganti nama saja seperti ini. Karena di atribut saya ada selanjutnya itu ada 3, maka saya menambahkan satu atribut lagi. Kita rapikan supaya kelihatan bagus ya. Lalu kita tambahkan konektor. Sudah itu kita susun. Ini karena nanti desain saya itu kiri kanannya sama, jadi saya rubah dulu. Rubah juga untuk garisnya, linknya ya, supaya rapi dan tidak hancur. Lalu kita hilangkan apanya terlebih dahulu seperti tadi. Lalu kita grup Ctrl G ya untuk menggrupnya. Kita blok dulu baru kita grup. Terus kita tambah pack yang baru supaya supaya kita bisa membuat yang lain. Ini karena di sini atribut saya untuk selanjutnya atribut saya ada 4, maka saya menambahkan 1. Kita ganti namanya menjadi kasir untuk entitasnya. Terus untuk atributnya itu kita rubah jadi ID kasir, nama kasir dan alamat ya, supaya lebih detail. Lalu kita grup lagi, terus kita bikin page baru. Di sini ada kesalahan. Tadi lupa saya rubah. Ini untuk identitas menu, atributnya itu ada ID menu, ada nama menu, ada harga menu, dan ada namanya itu keterangan. Keterangan itu seperti terbuat dari apa bahan-bahan makanannya itu. Ya, seperti itu mungkin. Kita rapikan dulu supaya nanti pas untuk menyatukannya itu lebih rapi, lebih gampang istilahnya. Jadi tidak terlalu berlibat. Jadi kita rapikan dulu supaya lebih enak dipandang. Oke, sudah. Sedikit supaya sejajar. Jangan lupa kita grup lagi ya, grup lagi, kita tambah page lagi. Kita kopas, terus kita ungroup. Lalu kita menambahkan namanya atribut entitas, yaitu kita menambahkan entitas yaitu supplier. Kita isi dengan ID supplier, terus dengan nama supplier. Kita grup lagi, kita tambah page baru, kita kopas lagi, terus
Sebentar, ini ada kesalahan, beberapa kesalahan. Oke, kita rapikan dulu. Kita ke page 6, kita ungroup lagi. Terus sebentar, saya cek dulu masih nge-record atau tidak. Kita di sini bikin nama entitasnya bahan makanan. Ini fontnya terlalu besar, kita kecilkan lagi. Oke, bagus. Karena di bahan makanan ini cuma satu atribut, yaitu apa tadi ya, ID bahan makanan, jadi kita hapus saja yang tadi supaya tidak terlalu banyak makan tempatnya. Sesudah itu kita group lagi, kita page baru, kita ini untuk kita sekarang untuk menyatukan semuanya di page ke-7 biar lebih mudah. Lalu kita susun, kita kecilkan sedikit. Waduh, sebentar, saya merubah ukuran fontnya terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita ambil relasi ya yang berbentuk diamond. Relasi tadi sudah dijelaskan oleh siapa ya tadi? Oleh teman saya. Kita tambah teks yaitu melayani. Lalu kita pergi ke page 2 untuk mengambil yang kasir, tinggal kita copy saja, pas. Nah, udah, kita sejajarkan ya biar lebih kelihatan rapi. Kita kecilkan sedikit. Lalu kita ke page 3 untuk mengkopas lagi. Kita lakukan seperti tadi. Lagi kita susun lagi. Susun supaya rapi ya. Kita tambah relasi. Terus kita bikin namanya memesan, nama relasi memesan. Terus kita besarkan sedikit fontnya. Memberikan salah saya. Kita ke page ke selanjutnya untuk kita kopas. Di sini salah. Oh, di sini kita rubah dari menu ke koki. Di sini ID koki dan di sini nama koki. Lalu kita kopas ke page 7 lagi. Kita
rapikan terlebih dahulu. Ini relasinya saya duplicate aja karena saya mau ukurannya sama. Terus kita rubah teks dalamnya itu diolah, karena dari menu diolah oleh koki. Kita besarkan sedikit fontnya, lalu kita ke page. Selanjutnya untuk kita kopas itu bahan makanan. Kita kopas di sini. Oh salah. Aduh. Belok dulu, copy terus kita paste. Kita rapikan dulu. Lalu untuk spire-nya kita susun. Ini kita kecilkan terlebih dahulu. Bahan makanan. Oke, sudah semua. Lalu tahap selanjutnya kita hanya perlu menambahkan beberapa relasi lagi ya. Sesudah itu baru kita melanjutkan dengan menambah apa namanya itu, garis, supaya terhubung semuanya. Kita rapikan dulu. Di sini kita mengisi relasinya penyuplai. Kita besarkan dulu, lalu kita tambah relasi lagi. Sebentar, kita tambah relasi lagi. Itu di atas bukan di bawah. Konsumen ke melayani kasir, apa ya, bukan, memesan. Terus kasir. Oke, kita gabungkan aja dulu terlebih dahulu konektornya. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, lalu kita dari memesan kita sambung garis ke konsumen. Dari kasir kita sambungkan konektor ke relasi memberikan, lalu kita sambungkan lagi ke menu. Sebentar, ini karena ada beberapa kesalahan tadi ya, 50 ini kita hapus dulu. Lalu kita membuat ulang ya. Dari sudah memberikan ke menu, kita bikin ke olah, lalu kita sambungkan ke koki. Sudah itu dari olahan kita tambahkan garis ke bahan makanan, lalu bahan makanan ke penyuplai ke supplier. Oke, terus rapikan sedikit. Ya, begini bentuknya kalau dilihat dari atas ya, atas ke bawah, lebih kurang seperti ini bentuknya. Oke, sekian dulu dari pembuatan satu kasus ya. Lebih dan kurang saya mau minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.